على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, saya muliakan Ustaz Ardian Syah Mahrus sebagai pembicara kita pada hari ini, dan saya hormati Ibu Ida Farida dan teman-teman sekalian, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan di ruang ini dalam rangka untuk berdiskusi dan mendalami terkait perangkat-perangkat atau praktek ibadah ya, yang nanti insya Allah akan dijelaskan dan terangkan. Juga nanti akan ada tanya jawab ya seputar ibadah yang kita pahami dan juga akan menjadi salah satu pegangan gitu ya untuk SIP atau Sekolah Islam Plus Baitul Mal dari TK sampai SMK ya. Jadi SMK yang sana itu juga nanti ikut aja gitu ya. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam mengajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, memang beliau Ustaz Ardian Syah Mahrus ini sebenarnya sudah tidak asing di Pondok Aren itu ya. Jadi cuma saya secara pribadi itu sudah lama tuh, karena teman saya itu sudah ngaji bertahun-tahun juga sama beliau, Pondok Aren dan Pondok Aren kan ya. Jadi ayo kita ngaji apa saja bisa gitu insya Allah ya. Nah, beliau adalah antum lama ya di Temboro ya Ustaz ya. Nah, ada di Temboro ya, jadi Gresik Magetan ya, di Magetan ya. Ya ini adalah tentu kita paham kita bermadhab Imam Syafi'i gitu kan. Dan tentu rujukan-rujukan kita dalam beribadah itu juga kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Nah, oleh karenanya supaya match dan kita juga dari TK sampai tadi SMK itu ritme ibadahnya itu yang kita ajarkan sama gitu ya, cara tata cara dan lain sebagainya itu sama ya, walaupun ya orang tua murid kita itu kan berbeda-beda gitu Ustaz ya. Nah, jadi banyak beda gitu ya. Ya banyak bedanya ya, pasti ada yang juga, tetapi kita ya punya warna gitu ya. Kita punya warna ya, lembaga ini punya warna. Nah, kemudian ada pun yang berbeda itu nanti tentu warna lain gitu ya. Tapi dasar-dasar yang kita tanamkan kepada anak-anak kita ini yaitu sesuai dengan madhab yang di Asia ya, di Indonesia khusus itu kita ikuti. Baik, tanpa berpanjang dalam kepada Ustaz Ardian Syah kami persilakan. Dipakai apa jadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru ya, para ustazah asatid. Kemudian juga tak lupa kita senantiasa mengucapkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, kita kumpul di sini. Ini semata nikmat dari Allah, dan begitu banyak nikmat Allah sehingga Allah menantang kita, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah maka tidak mungkin kita mampu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis yang hasan, seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana porsi antara doa dan selawat? Apakah setengah selawat?" Maka kata Rasulullah, silakan amalkan. Kemudian akhirnya dia bertanya lagi sampai kesimpulan dia menginginkan
ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha. Ya Rasulullah, aj'alu, bagaimana kalau saya jadikan laka untukmu, maksudnya salawat untukmu. Salati di dalam doa saya kullaha seluruhnya. Bagaimana kalau saya nggak jadi doa, saya ganti semua doa saya dengan bersalawat padamu. Maka Rasulullah katakan, idzan tukfaham maka wa yukfar dzambuka. Kalau kamu berselawat, kamu tidak berdoa, maka tukfaham maka akan Allah cukupkan seluruh hammak. Hamma itu keinginan, hajat, kebutuhan Allah cukupkan dengan sebab berselawat. Kemudian yukfar dzambuka, Allah akan ampuni dosa kita. Ya, makanya ada seorang ulama di Maroko, ya, di Tanzania, Ibrahim At-Tazi, ya, saya Ibrahim At-Tazi. Beliau ketika ada seorang murid minta amalan, maka dia tuliskan salawat yang kita kenal dengan salawat nariyah. Nar itu api. Maksudnya apa? Karena banyak sekali orang yang mengamalkan salawat ini itu cepat sekali dikabulkan seperti api yang bakar daripada kayu-kayu kering. Ya, di situ disebutkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad. Ya, dengan sebab keberkahan Nabi, tanhalu akan terlepas bihi dengannya, dengan sebab keberkahan Nabi al-uqad. Uqad apa sih? Ikatan. Ini sama dengan kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa akan berdakwah kepada Fir'aun, maka dia berkata, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya. Wa yassir li amri, permudah urusanku. Wahlul uqdah, wahlul, lepaskan ikatan min lisani, daripada lisanku. Maksudnya apa? Peloknya lepas, ya Allah. Ya, jadi ada seorang ketika Nabi ditanya, nama kamu siapa? Mungzir. Kata Nabi, la bal anta bashir, kamu bukan mungzir. Mungzir ini Arab artinya orang yang memberi peringatan. La, kamu bukan mungzir, kamu namanya bashir, orang yang memberi kabar gembira. Kemudian ini dia pelok, kemudian disuruh mangap mulutnya, diludahin sama Nabi. Setelah diludahin langsung paseh dia, ya. Maka sebab keberkahan Nabi, uqad, ya, iketan, ya. Jadi kalau orangnya bahasa susah baca Quran, suruh banyak selawat katanya, ya, biar dia lepas. Tanhalu bil uqad wa tanhalu bihil uqadu wa tangtarju bihil qurab. Susah-susah, kurab-kurab, ya, itu di ada jalan keluar. Wa tuqda bil hawaij, dengan sebab selawat tuqda di hajat-hajat akan ditunaikan oleh Allah. Itu sebetulnya itu bukan ngarang, itu beliau mengambil daripada fadilah-fadilah selawat, ya, pada fadilah selawat, ya, wa husnul khawatim. Orang yang berselawat itu akan husnul khawatim, akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, orang yang paling mencintai itu kasratu dzikruhum, ya, kasratu dzikrihim. Orang yang paling, ya, orang yang mencintai itu pasti akan banyak menyebut-nyebut orang yang dicintai. Itu pasti, ya. Ada orang yang datang, "Syekh, saya benci sama dunia." Kamu cinta sama dunia. Kalau kamu benci sama dunia, kamu tidak akan mau menyebutnya. Orang yang benci itu namanya aja udah nggak mau nginget lagi. Ketika dia bilang saya benci dengan dunia, kamu cinta dunia. Orang yang cinta pada Nabi, dia akan banyak mengingat Nabi, banyak menyebut Nabi. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti Allah akan kumpulkan bersama dengan siapa? Ma'aman ahabba, bersama dengan orang yang dicintai. Maka orang yang berselawat itu berarti dia mencintai Nabi. Maka orang yang mencintai Nabi, ya, akan bersama Nabi di surga. Maka husnul khawatim, pasti husnul khatimah. Orang yang mencintai Nabi akan dikumpulkan bersama Nabi. Berarti tandanya apa? Husnul khatimah. Bahkan ada hadis yang sangat keras, ya. Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Bang siapa memusuhi waliku, maka kata Nabi, faqad adantuhu, kata Nabi, Allah berfirman, ya, hadis qudsi, maka aku umumkan pada mereka perang dari aku. Jadi ada dua dosa yang kata ulama nih ngeri. Dosa yang pertama apa? Orang yang makan riba. Fa'adhanu biharbin minallah wa rasulih. Orang yang tidak lepas dari riba, yang tidak mau bertobat dari riba, fa'adhanu, umumkan, biharbin, dengan perang dari siapa? Perang Allah dan Rasulnya. Yang kedua siapa? Yang memusuhi kekasih Allah, orang-orang soleh, ya. Kalau dosa-dosa yang lain, dosa besar, dosa zina, naudzubillah, dosa mabuk, dosa yang lain,
dosa besar, tapi tidak pernah Allah mengatakan aku perang terhadap orang yang berzina, aku perang terhadap orang yang mabuk, nggak ada. Tapi orang yang memusuhi wali Allah, orang yang memakan riba, itu ada tambahan, mereka dosa besar dan perang dari siapa? Allah dan Rasul. Maka hati-hati ya, kita hati kita ta'alluq kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Khawatir mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Kemudian kita juga alhamdulillah dikumpulkan di sini dalam rangka apa? Tafakuh. Ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia akan dikasih faqih, kepahaman dalam agama, ya. Maka kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kan ada yang namanya isim ma'rifat, isim nakirah. Ya, isim ma'rifat misalnya isim nama orang itu misalnya Muhammad, Zaid, itu namanya ma'rifat. Ada isim nakirah. Isim nakirah ini belum dinamakan pada orang, ya, belum ditentukan, masih umum, seperti laki-laki, rajulun. Maka ketika isim ma'rifat disebutkan, maka itu khusus kepada orang yang disebutkan, tidak berlaku pada selain daripada yang disebutkan, kepada Muhammad, kepada Zaid misalnya. Tetapi ketika Allah menyebutkan lafadznya nakirah, berarti masih umum. Maka di situ ulama mengatakan man yuridillahu bihi khairan, bukan pakai al, tidak pakai al khaira. Itu tandanya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan mana? Kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, maka pasti dia akan dikasih kepahaman agama. Maka tolak ukur seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah itu adalah tolak ukurnya agama, bukan yang lain, bukan harta, bukan jabatan, tapi tolak ukurnya agama. Dan kita alhamdulillah kita di sini dalam rangka tafaquh fiddin. Kemudian kita spesifikasi ini di sini kita mau membahas fikih ibadah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, ya, afdalul ilmi ilmul hal. Paling utama ilmu apa sih? Ilmul hal, ilmu yang sekarang yang kita amalkan. Wa afdalul amal hifdzul hal. Paling bagusnya amal adalah menjaga hal. Hal itu sih keadaan sekarang. Jadi paling ilmu yang paling manfaat, yang paling utama adalah ilmu yang memang kita harus amalkan saat itu juga, ya. Dan yang amal yang paling utama adalah amal ketika amal itu memang harus diamalkan, ya. Maka ilmu haji belum, karena belum haji. Ya, ketika kita mau haji baru disitulah pentingnya ilmu tentang haji. Tapi kalau sholat setiap hari, ya. Jadi ketika hukum sudah turun, hukum sudah diturunkan, maka tidak ada yang mengenal orang nggak tahu, nggak bisa, ya. Ketika ada turun, misalnya ada pengumuman bahwa helm itu wajib, ya, lampu merah wajib berhenti, ada orang melanggar, maka dia tidak bisa beralasan, maaf Pak Polisi, saya belum paham, belum tahu kalau melanggar lampu merah ternyata itu ada sanksinya, nggak bisa. Ada kejadian, yaitu sahabat Nabi waktu itu sholat sunnah, maka Rasulullah memperhatikan. Akhirnya setelah dia sholat, dia datang pada Nabi, ya salam, mengucapkan salam. Kemudian kata Nabi, irji, ya, sholli fa innaka lam tusalli. Balik, ya, balik kamu, sholli, kamu sholat lagi. Fa innaka, sungguhnya engkau lam tusalli, belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Dia sholat lagi, kemudian dia salam pada Rasulullah. Kata Rasulullah, irji, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, balik lagi, sholat lagi, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat, sampai 3 kali. Sehingga dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sholat yang paling baik, yang paling bagus, yang saya tahu. Alimni, kalau begitu kalau memang sholat saya nggak beres, ajarkan saya sholat. Maka Rasulullah mengajarkan tentang masalah sholat dari awal rukun sholat sampai selesai, ya. Dan di situ tambah ada tumak nina, ya. Harus ada tumak nina, penting sekali tumak nina, ya. Berhenti sebentar tanpa berhenti sebentar seukuran tasbih, ya, itu harus ada, ya. Makanya Imam Syafi'i kan ketika membahas masalah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kan ada yang irsal, ada yang meletakkan tangan di dada. Itu tujuannya untuk tumanina, karena banyak orang kalau lagi sami Allahu liman hamidah kadang tangannya itu nggak bisa ngerem, remnya kurang pakem. Sami Allahu liman hamidah tangannya masih begini, ya, banyak, ya. Akhirnya udah sujud aja, akhirnya nggak sah.
Ya banyak begitu. Makanya disunahkan kalau kita khawatir remnya nggak pakem, maka taruh di dada. Kan nggak mungkin goyang-goyang kalau sudah sampai sini, masa mau goyang-goyang? Ya, seperti itu. Penting. Bahkan sampai di dalam surat At-Taubah itu orang-orang Kuba ini memang orang yang Allah cintai, ya, orang yang Allah cintai. Sampai pernah di dalam kitab Haidus Sahabat ada kisah panas datang pada Rasulullah, sakit panas datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diperintahkan Allah untuk menyerang atau mengenai orang-orang yang engkau cintai. Kata Rasulullah, saya cinta pada ahli Kuba, sana kamu berangkatlah ke ahli Kuba. Ternyata ahli Kuba siang itu panas semuanya sakit panas. Ya, dalam sakit panas itu Allah ampuni dosanya. Jadi ada satu ayat yang turun kepada ahli Kuba. Ya, ayatnya berbunyi surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, di dalam Masjid Kuba, rijalun laki-laki, yuhibbuna yang mereka cinta, ayyatatahharu bersuci. Wallah, dan Allah, yuhibbul mutahhirin mencintai orang yang suka bersuci. Ya, orang Kuba ini kalau lagi istinja dikatakan dia itu pakai batu, pakai air. Jadi 2 kali. Tujuannya jangan boros air. Kalau kita pakai tisu, habis itu pakai air. Tapi kalau kita pakai tisu aja atau air aja boleh. Walaupun nanti yang paling utama air, tapi itu pilihan. Cuman kalau kita mau ngambil yang keutamaan, kalau bisa tisu dulu atau batu dulu kalau zaman dulu, kemudian baru pakai air. Akhirnya Allah puji, ya. Kemudian ada kisah juga Rasulullah sedang menaiki ontanya, yang ontanya itu tidak mau bergerak. Ya, setelah itu Rasulullah turun, kemudian ternyata di situ ada 2 kubur yang sedang disiksa. Rasulullah ambil pelepah korma, ditaruh di satu kubur, taruh lagi satu kubur. Ya, kata Rasulullah, semoga dengan basahnya ini pelepah korma Allah mengampuni daripada dosa keduanya. Yang satu ini istinja nggak beres. Yang satu namimah itu ngomongin orang, dan domba itu namimah. Jadi dosa itu, ya, semoga Allah ampuni sebab pelepah korma. Makanya orang kita ini biasanya kalau ke kuburan naruh bunga, ya kan? Karena di dalam surat Al-Isra juga disebutkan, walakin la tafqahuna tasbihahum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Pada dasarnya seluruh sesuatu itu bertasbih pada Allah. Walakin, tetapi la tafqahuna, engkau tidak paham tasbihahum, tasbihnya mereka. Jadi pohon kembang yang masih hidup, dia bertasbih pada Allah. Sebab tasbihnya itu akhirnya menyebabkan ahli kubur dapat keberkahan. Maka orang kita kan, bahkan sahabat itu, kalau kita baca surah Al-Azkar, kitab Al-Azkar, itu banyak sahabat yang bolak-balik ke kubur sahabat yang baru meninggal. Dibacain Al-Quran, dihatamin Al-Quran, kemudian ditahlilin apa aja lah. Ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, huwa rajulun soleh. Sa'ad bin Mu'az ini seorang anak laki-laki yang soleh. Dan bahkan kata Rasulullah, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'din. Telah bergoyang arsy-Nya Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Ketika sedang dikubur, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata sahabat, nah, kami pun ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian Rasulullah sabbaha tawilan, bertasbih dengan panjang. Maka kata sahabat, fasabbahna, kami pun ikut tasbih. Maka ketika setelah selesai, ya Rasulullah, lima sabbahta wa lima kabbarta. Kenapa engkau tadi mengucapkan subhanallah yang panjang, takbir panjang? Maka kata Rasulullah, laqad tadayyaqa, telah saya melihat itu kuburnya si Sa'ad bin Mu'az itu menyempit. Ya, sehingga saya bacakan tasbih, sehingga hatta farajallah, sehingga Allah melampangkan seluas mata memandang. Jadi orang soleh aja ada fitnah kubur. Makanya kita kan suruh baca, atau kalau orang sini bilang ngaji kubur, ya, ngaji kubur ya, seminggu itu ya. Itu ada keberkahan. Jangankan manusia, kembang aja, bunga aja, kalau dibacakan tasbihnya kembang korma itu bisa bermanfaat. Bagaimana kalau tasbihnya manusia? Begitu ya. Itu ada dalilnya sebetulnya, ada dalil semua. Hadirin ya jamaah, ya, para asatid dan asatidzah. Ini jadi saya buat analogi seperti begini. Ada orang pulang kampung. Dia lupa itu keran
kerannya dibuka, dia pulang kampung enak 2 bulan. Pas balik, ya ada tagihan dari PAM, Bapak harus bayar sekitar 200 juta, karena selama 2 bulan airnya nggak putus-putus tuh ngalir. Wah, dia bisa alasan, saya nggak tahu, ternyata saya salah. Bisa nggak alasan begitu? Nggak bisa. Begitu juga hukum. Begitu hukum sudah ditetapkan, maka tidak ada orang yang bisa beralasan saya nggak tahu karena saya nggak ngaji. Nggak bisa. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika melihat sahabat salah tidak pakai tumak ninah, maka Rasulullah membenarkan dan menyuruh ulang. Berarti sholatnya nggak sah. Ya, itu. Jadi tidak bisa ditolerir orang mengatakan bahwa saya tidak tahu. Ya, kalau begitu nggak perlu ngaji kan gitu. Yang penting kita pura-pura nggak tahu aja, ya. Pura-pura nggak tahu aja. Maka penting ilmu fikih. Kenapa? Karena itu adalah hifdzul hal. Pekerjaan menjaga amal-amal yang memang hari ini kita perlukan. Kita mau sholat, apa yang ilmu sholat, semuanya harus tahu. Dari segi tajwid harus, ya. Kemudian rukun-rukun. Ada orang bacaan Fatihahnya bagus nanti. Bacaan Fatihahnya bagus. Begitu salam, ya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enggak sah itu salatnya. Kenapa? Assalamualaikum itu rukun qauli. Dia harus ada tasydid di situ. Assalamualaikum. Makin Assalamualaikum. Tahiyat itu rukun qauli. Tahiyat akhir harus benar itu tajwidnya. At-tahiyyah. Itu ada apa? Ada tasydid. Orang at-tahiyatul mubarakatuh begitu aja. Ya, saya banyak orang Fatihahnya banyak tahsin Fatihah. Belum pernah, hampir jarang orang tahsin tasyahud akhir. Padahal itu bagian daripada rukun qauli, ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Panjang tuh. Dia baca at-tahiyyatul mubarakatus gitu, ya. Sah enggak sah. Ya, tegas-tegasan aja, ya. Enggak sah karena itu rukun qauli. Banyak, ya. Fatihahnya benar, ya. Kemudian niat juga penting, ya. Jadi dalam ibadah itu, jadi kalau kita nanti ke usul fikih, ya, kita ke membahas usul fikih. Ibadah itu ada beberapa ciri. Ada ibadah yang tidak serupa dengan selain ibadah, maka tidak perlu niat. Ibadah yang tidak serupa dengan ibadah yang apa? Contohnya baca Quran nggak perlu nawaitu qiraatal Quran, nggak perlu. Tidak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung udah dianggap baca Quran. Karena dia tidak ketukar dengan baca Quran, tidak ketukar dengan baca majalah, ya, tidak ketukar dengan baca hadis. Makanya orang baca Quran kata ulama sepakat tidak perlu niat. Apalagi zikir nggak perlu. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah, nggak perlu sebetulnya, langsung la ilaha illallah, langsung zikir. Karena tidak tercampur dengan ibadah yang lain. Ada yang kedua, ibadah yang mirip dengan bukan ibadah. Ini wajib niat. Untuk apa? Untuk tamyiz. Contohnya puasa. Orang puasa sama enggak puasa sama-sama enggak makan. Maka Rasulullah menegaskan ketika Rasulullah datang ke rumahnya ke Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Aisyah tuh hal indaki ta'am, apakah di rumah ada makanan? Maka kata Sayyidah Aisyah, la, tidak ada. Maka Rasul tegaskan di situ. Ini niat. Idzan ana shaimun. Kalau begitu saya sekarang puasa. Berarti Rasulullah ingin mengajarkan pada kita, tadi saya belum makan, tapi belum niat puasa. Ini untuk puasa sunnah, ya. Kalau puasa wajib nggak boleh. Kecuali nanti mazhab yang lain, mazhab Hanafi boleh mirip. Mazhab Hanafi boleh niatnya itu sebelum zuhur. Kalau puasa wajib buat mazhab Hanafi, kalau mazhab Syafi'i enggak sah. Ya, kata Nabi, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Orang yang tidak menetapkan puasa, ya, sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa. Maksudnya puasa tidak sah untuk puasa Ramadan. Jadi niat itu mulai dari maghrib sampai sebelum subuh harus ada kerentek di hati bahwa dia mau puasa Ramadan. Kalau enggak sah. Ya. Maka Rasulullah menegaskan, kalau begitu saya puasa. Ini untuk menegaskan bahwa tadi saya nggak makan tapi bukan puasa. Maka ini saya niat untuk membedakan tadi nggak makan, sekarang sama juga nggak makan, tapi nggak makan yang sekarang ini puasa. Itu jadi ibadah yang mirip dengan selain ibadah. Contohnya lagi mandi wajib sama mandi pengen mandi, ya, panas gerah mau mandi sama. Maka dibedakan dengan tamyiznya dengan niat. Maka niat mandi wajib. Wudu begitu, orang cuci muka sama wudu harus ada niat untuk membedakan. Itikaf, ya ini jarang nih kadang orang main masuk masjid,
Itikaf itu harus ada niat, karena orang nongkrong di masjid sama itikaf sama-sama duduk di masjid. Tapi untuk membedakan tamyiznya apa? Ini dia niat itikaf, ini mau duduk-duduk di masjid. Itu karakter yang kedua, yaitu ibadah mirip dengan selain ibadah maka wajib niat. Yang ketiga, ibadah ya serupa dengan ibadah yang lain, itu juga wajib niat. Ibadah yang tidak serupa dengan ibadah yang serupa dengan tidak ibadah. Ibadah yang serupa dengan ibadah, sholat zuhur, sholat asar, itu sama-sama 4 rakaat, sama sholat isya sama, maka ada tamyiz di sini, wajib niat ya. Jadi itu 3. Yang keempat, mimbabit turuk, bukan pakai to ya. Kalau to itu jalan, turuk tarkun. Yang keempat, mimbabit turuk, bab meninggalkan sesuatu, itu tidak perlu niat. Ya, tidak perlu. Contohnya ketika kita menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Kenapa itu mimbabit turuk? Karena dia berlepas daripada najis. Ya, taubat tidak perlu niat, saya niat taubat. Dia tidak melakukan maksiat, udah terhitung taubat. Ya, ketika dia sudah meninggalkan maksiat, maka dia sudah dihitung taubat. Jadi 4 ya. 1, mimbabit turuk, ya. Dari bab berlepas diri, maka tidak perlu niat. Yang kedua, ibadah yang tidak tersamarkan dengan ibadah yang lain, maka tidak perlu niat. Zikir, khutbah Jumat itu ibadah tapi tidak perlu niat, apalagi baca Quran. Yang ketiga, ibadah yang mirip dengan selain ibadah, mandi wajib, puasa itu mirip, maka perlu adanya niat untuk membedakan. Yang keempat, ibadah mirip dengan ibadah yang lain, maka tamyiznya itu dengan niat. Niat diwajib, ya. Niat, dan seluruh ulama sepakat. Seluruh ulama mazhab 4 itu sepakat niat itu wajib. Innamal a'malu binniyat. Cuma nanti tempatnya beda. Kalau kita belajar di kitab Fathul Mu'in itu, kalau mazhab Syafi'i agak berat nih. Jadi niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan. Jadi kalau sholat berarti berbarengan dengan takbir. Kalau madhab yang Hambali, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, itu niat itu sebelum ngangkat tangan dia kerentek hati udah dianggap niat. Ya, jadi ketika pengen sholat bukan menggambarkan usolli fardhu zuhri, bukan. Kerentek mau sholat fardu udah dianggap niat. Ini yang paling gampang tuh madhab yang luar. Memang madhab Syafi'i agak berat di niat. Jadi banyak orang kalau lagi Allah, akhirnya apa yang terjadi? Kelamaan ya. Mikir itu usolli fardhu zuhri itu, ya, usolli fardhu zuhri nggak mantap, batal lagi ya. Itu memang agak berat. Cuman ulama mengatakan ya, jadi yang namanya niat ini istihdar. Istihdar ini menghadirkan rasa, bukan lafadznya yang kita hadirkan. Kan kalau dalam sholat wajibnya ada 3 ya yang wajib nih. 1 qasdu, yang kedua fardhi, kemudian yang ketiga ta'yin. Kalau jadi makmum tambah lagi jadi makmum 4. Jadi qasdu ini bermaksud tuh kayak usolli, fardiyah, usolli fardho, kemudian ta'yin menentukan zuhur, itu wajib 3 itu, usolli fardho zuhri. Tetapi kata ulama bukan lafadznya yang kita bayangkan, tapi keinginan Allahu Akbar cukup. Enggak perlu kita bayangkan sajaku sholat fardhu zuhur mengikuti imam, itu juga susah. Apalagi tambah mustaqbilal qiblati, adaan, terus apalagi apalagi itu ya, 4 rakaatin tambah 4 rakaat, itu tambah ribet lagi. Ulama mengatakan 3 aja ya, qasdu, kemudian yang kedua al-fardhiyah, yang ketiga adalah ta'yin, menentukan sholatnya. Dan itu bisa tercapai hanya dengan membayangkan, tanpa membayangkan lafaz. Itu istihdar namanya. Dan Imam Ghazali mengatakan ini yang paling bagus. Kenapa? Untuk menghindari orang daripada sifat syak. Karena kebanyakan yang membayangkan usolli fardu sajaku sholat fardu zuhur mengikuti imam, akhirnya Allah mulut mengucapkan Allah, otaknya membayangkan itu, akhirnya lama dia, wow, nggak selesai, akhirnya gagal, ulang kata si imamnya, ya banyak begitu. Itu biasanya santri baru ya gitu ya. Tapi memang karena kita bermadzhab Syafi'i, kita tetapkan madzhab Syafi'i sini ya. Jadi wajib yaitu niat berbarengan dengan perbuatan. Nanti sholat ya, sholat itu banyak, misalnya gini, perempuan nih ya, saya memperhatikan
Jadi ini muka kalau dalam diterangkan dalam Fathul Muin itu detail sekali. Jadi ini bukan muka nih. Batas apa nih? Telinga yang pentilnya ini ya. Ini batas muka di sini nih. Jadi lebihin dikit nggak apa-apa. Sampai sini kan, sampai rahang tempat zakun. Zakun itu apa namanya? Tempat bertemu tulang. Tapi ketika wudhu bener ya. Tapi ketika makai mau kena kadang-kadang di sini. Ya, kadang perempuan gitu ya. Bener wudhunya sampai sini. Begitu makai mau kenanya di sini. Berarti ini bukan muka. Berarti kalau kelihatan gimana? Nggak sah salatnya. Dan banyak. Dan ketika sujud saya lihat kalau laki alhamdulillah. Sujud itu kan harus, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintahkan sujud atas 7 anggota tulang. Ya, disebutkan nama Nabi jidat, tangan 2, lutut sama kaki. Nah, kalau perempuan kadang-kadang saya memperhatikan dia sujudnya di atas mukena. Jadi mukenanya panjang, begitu sujud dia tuh nggak terasa dia sujudnya di atas mukena. Berarti dia sujud di anggota di pakaian yang terbawa. Maka hukum sujudnya nggak sah. Karena jidat harus terbuka kalau sujud, ya jidat harus terbuka walaupun tidak harus semuanya. Karena orang dulu tuh saking hati-hatinya, awas 1 lembar nggak sah katanya, ketutup. Enggak, yang penting ada yang kena udah cukup. Nggak harus ada tutup 1 lembar. Jadi pas sholat nggak pakai kopiah begini terus, ya begini terus ya, seperti itu. Tidak, seperti air mustakmal juga kadang hati-hati bancet air mustakmal. Ini ada penjelasannya panjang. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk berwudu. Kalau ada air suci di ember, kebancetan air mustakmal itu bukan air mustakmal, itu air yang kecampur air mustakmal. Maka nanti dianggap itu airnya mutaghayyir, air yang berubah. Tapi mutaghayyir dilihat, ini airnya banyak nggak yang bancret. Kalau kira-kira cuma setetes, seandainya tetesan itu punya bau, rasa dan warna, bisa nggak merubah itu air? Nggak bisa. Berarti tetap masih bisa dipakai berwudu. Kecuali ini air 1 ember, kita wudu jatuhnya 1 ember lagi, ya pasti berubah. Secara takdiri namanya. Nah orang-orang dulu saking hati-hatinya begitu. Hati-hati bancret, nanti airnya di mustakmal. Pada penjelasannya air mustakmal yang udah dipakai untuk bersuci yang wajib, yang sunnah enggak. Ya basuhan yang pertama, kedua, ketiga enggak, tapi yang pertama. Gitu. Nah, perempuan ya, jadi ada syarat yaitu wudu sholat kita tidak boleh sujud di atas apa? Atas pakaian libas ya, yuharriku bitahurrukihi gitu. Ada syaratnya. Bergerak dengan gerakan dia. Tidak boleh sujud di atas pakaian yang pakaian itu bergerak dengan gerakan dia. Ya, misalnya kalau kita pakai mukena kan berarti bergerak. Berarti kita tidak boleh sujud di atas mukena, peci. Nah, kalau udah terlanjur misalnya kita pakai pecinya nutup, laki-laki nutup. Terus kemudian dia sujud di atas peci. Ya, bagaimana biar dia jadi sah? Langsung dicopot pecinya. Berarti udah nggak bergerak, sah sholatnya. Tapi kalau masih dipakai, dia sujud di atas pecinya atau di atas mukena, maka tidak sah. Ini bab sujud begitu. Jadi syaratnya dia tidak boleh sujud di atas pakaian yang ikut bergerak dengan gerakannya dia. Beda nanti di bab najis, beda lagi nih. Yang dimaksud dengan pakaian yang najis adalah ya yang terbawa sama dia walaupun tidak tidak bergerak dengan gerakannya. Contoh, ada orang pakai sorban 10 meter. Di ujungnya sorban itu ada tai ayam. Ya, walaupun itu ujungnya nggak ikut bergerak saking panjangnya, itu dianggap dia bawa pakaian najis. Pakaian membawa najis, tidak sah salatnya. Tapi kalau babnya sujud harus ikut bergerak. Kalau dia sorbannya 10 meter, itu yang ujung sorban ada di jidatnya dia, sekiranya itu tidak ikut bergerak ketika dia gerak sholat, maka boleh dia sujud di situ. Babnya beda. Maka nih ada banyak nih anak orang sholat bawa anaknya bawa pampers, digendong-gendong, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Walaupun tidak langsung kena, berarti dia membawa najis. Karena yang namanya pakaian yang dibawa dalam sholat, ya, walaupun tidak terkena badan langsung, walaupun tidak terkena pakaian langsung, jadi digendong-gendong, nggak tahu hukum. Oh, Sayyidina Hasan, kemudian yang cucu Nabi yang perempuan siapa lupa namanya, pernah dibawa-bawa waktu lagi sholat. Itu mereka sudah dikhitan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sudah dikhitan, sudah bersih, nggak ada kulupnya lagi. Ini anak belum disunat,
berarti tetap bau najis. Pampersnya ada najisnya, digendong-gendong, alasannya hadis Nabi ya. Jadi nggak paham nih. Jadi Nabi membawa anak itu hadis tentang itu cuma sedikit ya, bahwa itu kalau nggak salah 3 hadis saja tentang sholat. Ada anak yang Rasulullah lagi sholat, kemudian ada anak nangis, Rasulullah mempercepat. Ada Rasulullah menggendong cucunya, kemudian ada yang cucu yang perempuan juga. Itu cuma itu aja ya. Selain itu Rasulullah tidak bawa anak. Tapi hadis itu dibawa-bawa untuk pembenaran anaknya lari-larian. Kalau zaman Sayyidina Umar dulu, tugas beliau, ini sop bapak-bapak. Setelah sop bapak, sop anak-anak, baru sop perempuan. Jadi nggak bisa sop anak-anak dicampur dengan sop bapak-bapak, memutus jamaah. Memutus jamaah yang kasihan apa? Jamaah yang belakangnya putus, tidak dapat pahala berjamaah. Oh, terus bagaimana kalau anak kecil bisa nggak disamakan dengan bapak-bapak? Boleh, dengan syarat anaknya itu udah mumayyiz. Mumayyiz umur bapak 7 tahun ke atas dan dia bisa sholat. Bukan yang sholatnya nengok ya. Kalau nengok itu sholatnya putus, turun belakang. Tapi ini kadang di masjid belum paham nih. Harus katanya anak harus sama bapak-bapak biar nggak bercanda juga akhirnya ya. Biarin aja dia bercanda, dikasih sopnya sendiri, biar dia bercanda nggak apa-apa. Jadi bapak-bapak, anak sama anak-anak, belakangnya anak-anak, baru ibu-ibu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan itu memang aturan soft begitu. Jadi bahaya ya. Fikih itu sembarangan orang, ya orang bikin acara sembarangan ya. Kebanyakan sekarang. Jadi udah kejadian baru nanya, ini Ustaz hukumnya apa? Ya. Padahal udah dilakukan baru nanya hukum. Nanti itu maunya jawabannya ya disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Itu namanya orang zaman sekarang ya, bikin masjid nih kebanyakan wakaf tanah ya. Ini kita kritisi juga nih, wakaf tanah itu kan kayak kita punya tanah itu kalau kita udah punya berarti tanah ke bawah punya kita, tanah ke atas punya kita. Nggak boleh tahu tetangga kita bikin ruang bawah tanah masuk ke tanah kita, nggak boleh, haram. Itu tanah kita. Masjid ketika diwakafin, maka hukum masjid itu terus ke bawah sampai 7 lapis bumi, sampai 7 lapis langit, itu hukumnya masjid. Ini bikin masjid, tanah diwakafin, dibikin masjid, bawahnya buat acara nikahan, acara apa? Itu masjid itu masjid ya, sembarangan orangnya. Semuanya masuk, orang head masuk, orang masuk, musik masuk semuanya ya. Tidak menjaga kehormatan masjid. Kalau kita mau begitu, jangan wakafin tanahnya, kita wakafin bangunan kayak pasar itu. Pasar itu kan bikin pasar, atasnya dibikin masjid. Berarti yang dihukumi masjid cuma bangunannya aja, bukan tanahnya. Tanahnya tetap biasa pasar, itu boleh. Jadi wakafnya hanya bangunan, bukan wakaf tanah. Kalau wakaf tanah, maka 7 lapis bumi, 7 lapis langit ke atas, itu hukumnya masjid. Maka pentingnya fikih begitu. Karena banyak fenomena sekarang orang tuh udah, apalagi muamalah udah berantakan ya. Orang yang belajar muamalah itu kiai-kiai, ulama-ulama belajar bab muamalah. Tapi yang ngamalkan muamalah nggak pernah belajar muamalah. Pasar itu orang, kalau zaman Sayyidina Umar dulu udah dipukul-pukulin tuh. Ada orang dagang di pasar tapi tidak tahu hukumnya tentang muamalah, itu udah dipentung-pentungin Sayyidina Umar. Maka terjadi akad-akad rusak, ya, riba di mana-mana. Ya, kenapa? Karena pelaku muamalah orang yang tidak belajar muamalah. Sedangkan orang yang belajar muamalah jadi kiai, nggak dagang. Imam Hanafi dagang beliau, ya. Beliau ingin mempraktekkan cara muamalah yang benar, maka beliau dagang, ya. Walaupun sibuk ngajar tapi beliau dagang. Ya. Banyak ulama-ulama yang ada kesibukan dagangnya untuk biar mengajarkan umat bagaimana cara muamalah yang benar. Yang terjadi berantakan ya, muamalah, muasyarah, semuanya dikerjakan orang awam ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ilmu agama jadi tersia-sia. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekelumit. Mungkin ada yang bertanya, yang mau bertanya silakan. Ya, boleh. Baik. Jazakallah khairan kepada Ustaz Arfiansyah yang sudah memberi ilmu ya kepada kita terkait dengan bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan pakemnya gitu ya, supaya tidak keluar dari koridor yang kita laksanakan. Mungkin Bapak
maksudkan gitu ya dari Ustaz ini, Ustaz Aliansa mungkin bisa disampaikan. Iya. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Penjelasannya. Mohon izin saya bertanya. Iya boleh. Terkait istilah akil balik. Iya. Ya. Pasca pandemi itu kami menghadapi anak-anak yang pubertasnya itu maju lebih dulu. Iya. Artinya secara hormon dia sudah, tapi akilnya dia belum sampai gitu ya. Misalnya kalau sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib dan sebagainya. Pertanyaannya mohon dijelaskan terkait tentang istilah akil balik dan hubungannya dengan ibadah yang fardhi ataupun yang sunnah. Terima kasih. Ya. Jadi gini, secara bahasa ya, akil itu orang yang berakal. Jadi taklif suatu beban agama itu memang harus kepada orang yang berakal. Kemudian balik secara bahasa balaghu yuballighu tabligh ya. Baligh itu artinya orang yang sudah sampai umurnya. Bisa karena umur, misalnya orang tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah haid, sampai umur 15 dia dakil balik ya. Mau nggak mau dengan umur hijriah ya. 15 tahun dia belum mimpi basah, buat laki-laki, perempuan belum mimpi basah atau belum haid, maka itu dengan umur 15 tahun sudah balik. Kemudian kalau umumnya itu 12 tahun rata-rata zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak saya menemukan perempuan 9 tahun udah pada haid ya. Di dalam mazhab Syafi'i ya, setelah beliau melakukan penelitian istiqar ke beberapa perempuan Arab, memang zaman dulu pun ada terjadi perempuan Arab yang umur 9 tahun hijriah sudah pada haid. Jadi itu ketika sudah sampai haid sudah akil balik. Makanya pelajarannya ibadah itu sebetulnya minimal itu dimulai daripada umur 7 tahun. Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abnauna sab'in. Ini hijriah ya. Hijriah kan pasti lebih sedikit. Jadi perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Jadi memang itulah waktunya memayyiz. Kalau 1 sampai 6 tahun boleh dia main aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah ngaji, nggak usah main aja dulu. Kalaupun mau dikasih hafal-hafalan aja, hafal doa-doa segala macam, ya nggak usah diberatkan. Tapi kalau udah 7 tahun, ya itu betul kenceng itu, karena itu udah menjelang, ya. Kemudian kalau sudah 10 tahun, wadribuhu 'alaiha wa hum abnauna asyrin. Kata Nabi, pukullah anakmu ya ketika dia meninggalkan sholat waktu umurnya sudah mencapai umur 10 tahun secara hijriah, walaupun belum balik. Tapi itu udah menjelang, namanya murahik. Umur menjelang balik. Rasulullah itu kan umur berapa? Umur kalau nggak salah 4 tahun ya. 4 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian 40 tahun, kemudian 50 tahun tuh 4 kali tuh dibelah dadanya tuh. Ketika kecil, kemudian menjelang balik itu dibelah lagi dada dibersihkan. Ketika mau menerima wahyu biar kuat dibelah lagi dadanya. Ketika menjelang Isra Mi'raj Rasulullah dibelah dadanya. Jadi itu memang umur-umur yang umur-umur penting. Lah kebanyakan kita udah terlanjur nih kalau dalam didikan Islam. Bahkan seorang sahabat ya, Usamah bin Zaid, cucu angkat dari Rasulullah, itu kalau nggak salah umur 15-16 beliau sudah memimpin pasukan, ya, memimpin pasukan yang dipimpin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu jadi anak buahnya. Umur 16 tahun menjadi jenderal. Jadi pendewasaannya itu cepat. Orang kita kadang udah sampai umur 20 tahun masih kayak anak-anak ya. Karena apa? Didikannya. Ya, didikannya disantai-santai. Jadi kalau orang dulu udah balik, lepas dia, orang tua tidak tanggung jawab. Buat laki-laki, buat perempuan kapan orang tua lepas tanggung jawab? Ketika dia sudah menyerahkan anaknya perempuan kepada suami. Ketika seorang orang tua sudah menyerahkan anak perempuannya kepada suami, maka tanggung jawab orang tua selesai. Tapi kalau anak laki-laki begitu udah balik, ya kata kayak orang Padang tuh, senang merantau, ya, cari duit, cari duit sendiri. Dan cepat dewasa memang, ya jadinya ya. Jadi udah bisa survive orang bilang ya. Umur segitu, umur 12 tahun udah mulai
itulah sebetulnya yang dididik oleh Rasulullah. Jadi anak itu cepat dewasa. Ya, umur 7 tahun udah dididik betul-betul. 10 tahun kalau dia masih bandel, itu bukan hanya dikasih tahu, tapi udah mulai ada pukulan. Itulah hikmah. Ya. Hikmah itu apa sih? Memberi nasihat, menyesuaikan dengan keadaan, itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan hanya kata-kata bagus saja. Kadang-kadang perlu pukul itu pun hikmah. Pukulan yang mendidik itu hikmah. Iya. Jadi anak kecil yang udah mulai ngelawan, umur 10 tahun disuruh sholat nggak mau, itu sudah boleh dipukul, walaupun pukulannya tarik tempat-tempat yang kata ulama tidak menimbulkan bekas, kayak di telapak tangan ya. Jangan mukanya dipukul, tonjok gitu, biru dia ya. Jangan, tapi yang membuat efek jerah. Lah yang terjadi ini orang tua nggak paham. Anak dianggap anak kecil aja. Sehingga udah balik ya, umur 10 tahun mungkin sekarang balik. Tapi dia sholatnya belum benar. Terus gimana? Dosa nggak ya dosa? Kenapa? Karena kan perintah Rasulullah itu sebetulnya umur 7 tahun sudah mulai. Cuman karena udah terlanjur balik, gimana? Ya udah, ya tobatin aja, ditobatin ya. Sambil terus dibina ya, sambil benar. Pokoknya minimal sholatnya harus benar lah, Fatihahnya, tahiyatnya tadi ya, rukun-rukun sholat harus benar. Dan itu terlanjur dan terjadi banyak ya, banyak terjadi. Belum siap untuk balik, udah keburu balik. Dan itu nggak bisa lagi ditunda. Dalam arti tidak bisa ada alasan, oh lupa belum dikasih pendidikan, lupa ya karena istilahnya kesibukan sehingga anak lupa dididik, dosa. Ya, orang tua berdosa karena tidak mempersiapkan anak ya ketika menjelang usia balik. Makanya didikan Rasulullah udah paling canggih lah. Paling canggih, umur 10 tahun udah boleh dipukul. Itu kebanyakan pada waktu itu umur 10 tahun jarang yang balik, rata-rata di atas 12 tahun baru balik ya. Bahkan Usama itu diajarkan menjadi pemimpin, bahkan akhirnya umur 16 tahun ya itu sudah menjadi pemimpin hebat. Zaman sekarang ya nggak ada yang begitu, ada umur 16 tahun jadi jenderal, nggak mungkin ya, dianggap anak-anak ya, dianggap anak-anak. Imam Syafi'i itu dikatakan umur 7-8 tahun sudah jadi imam, belum balik, tapi fikihnya udah bagus ya, sholatnya udah bagus, boleh sah ya. Orang belum balik tidak wajib untuk sholat, tapi ketika dia udah benar sholatnya, dia sudah boleh jadi imam dan sholatnya sah, makmumnya juga sah. Tapi dengan catatan dia memang sudah betul secara fikih sholatnya. Tetapi anak umur 10 tahun sholatnya masih nengok-nengok, nggak sah, taruh belakang. Kenapa? Karena dia akan memutus sopnya. Karena kalau sopnya putus, berarti sop yang di belakang anak itu tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kasihan ya, wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mungkin saya memahaminya adalah kuliah Ustaz. Iya. Tapi sedikit ada masalah di pelaksanaannya. Ya. Ini tentang haid Ustaz. Ya. Haid yang tadi sama Ustaz juga singgung, di mana kalau di SMP anak-anak untuk akhwat yang sholihah itu saat haid diminta setelah sholat itu juga ke masjid Ustaz. Ya, gimana ya? Ya, ke masjid. Ya. Nah, dan mungkin kebutuhan untuk kesiswaan adalah mereka agar sama-sama semuanya berdoa, ya, berzikir dan berdoa. Nah, suatu saat pernah saya mendapatkan di lantai itu bagian belakang yang biasa anak-anak itu duduk, itu seperti bekas haid gitu. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya sudah sejak lama, dan pernah saya menyampaikan kenapa anak-anak yang haid itu harus ke masjid, kenapa tidak di kelas, nanti saat ada guru-guru yang haid bisa membina dan memberikan, mungkin kalau memang kebutuhannya berdoa bersama bisa dipilih. Tapi memang kebutuhan barangkali yang membuat sistem itu meminta anak-anak akhwat setelah sholat itu berada di masjid. Itu yang pertama Ustaz. Iya, terus? Dan yang kedua Ustaz, mohon maaf terkait dengan masih haid juga. Iya. Kalau haid kemudian tilawah nih Ustaz. Iya. Tilawah ini juga mungkin sebagian memahaminya
furu ya atau khilafiyah. Tapi mungkin kalau saya memang tidak berani, bahkan menyentuh Al-Quran aja saya melapisi dengan kerudung gitu saat haid, kalau itu Al-Quran semuanya. Nah ini mohon penjelasannya, pencerahannya, monggo silakan. Jadi terkait bagaimana hukum hukum perempuan haid di masjid ya. Ini jadi pertanyaan saya, ini emang wakafnya masjid asli diwakafin masjid atau tidak? Masih Ustaz, benar-benar iya. Bahkan sampai masuk, maksudnya sampai batas karpetnya Ustaz. Yeah. Sempat saya ini, tapi kadang kan kalau kita sudah fokus ke sholat, terkadang saya juga lupa untuk mengingatkan anak-anak kalau yang tidak sholat jangan di karpet, minimal di belakang gitu ya, yang tidak tersentuh oleh orang-orang yang sedang berjamaah. Ya. Jadi di sini saya akan membacakan surat An-Nisa di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu wa taqulu rajulan ila abiri sabila hatta taqtasilu. Dan juga tidak boleh junuban. Ya orang junub, surat An-Nisa ayat 43. Ila abiri, kecuali lewat sabilin jalan hatta taqtasilu, sehingga mandi. Jadi di sini ditegaskan surat An-Nisa 43. Sini Imam Syafi'i terutama, perempuan haid, laki-laki junub itu haram itikaf di masjid, kecuali tadi illa abiri sabilin ya, wala junuban. Ini junub itu berarti di bawahnya haid itu lebih berat, lebih tinggi dari junub ya. Wala junuban ya, tidaklah boleh mendekati sholat atau mendekati masjid. Di situ tafsirnya wala junun illa abiri, kecuali orang yang lewat sabilin jalan hatta taghtasilu, sehingga dia telah melaksanakan mandi wajib. Jadi dari sini perempuan haid itu haram itikaf atau berdiam di masjid, termasuk orang junub. Bahkan ada tambahan Imam Nawawi ya, jika perempuan itu kalau zaman dulu kan kebanyakan pembalutnya belum secanggih sekarang. Itu kalau dikhawatirkan jalan itu bisa jatuh karena lagi deres-deresa, itu juga haram. Karena kan najis. Ya, tidak boleh membawa najis di masjid. Ya, tidak boleh ada ceceran najis di masjid. Jadi kalau pembalutnya kira-kira pembalutnya nggak canggih sehingga bisa tumpah karena saking deresnya, itu lewat aja haram. Lah, kalau itikaf gimana? Itikaf jelas di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43. Ya, wala junuban illa abiri, tidaklah boleh di masjid illa abiri, kecuali orang yang abir itu orang yang jalan, ubur. Abiri sabilin, mencari jalan, hatta taghtasilu, sehingga dia melaksanakan mandi. Jadi hukumnya haram. Hukumnya perempuan haid, laki-laki junub di masjid hukumnya haram. Jadi gimana kalau misalnya ya, kalau kita pindah mazhab ya boleh, ada yang membolehkan, ada. Kalau tapi kan kita katanya mazhab Syafi'i haram, udah kalau mazhab Syafi'i. Terus bagaimana cara taruh dia di di pelataran, ya pelataran bukan masjid ya, itu boleh. Maka zaman dulu tuh kan ada istilah orang zaman dulu ya, biasanya ada masjid ada langgar. Langgar itu biasanya filosofinya apa-apa yang haram di masjid bisa dilanggar. Iya, misalnya dia haid, nggak boleh ngaji di masjid nih, ya dilanggar ya, jadi boleh. Itu filosofi orang dulu paham tuh, cerdas, makanya bikin langgar karena biar bisa dilanggar. Nah kalau misalnya dia di masjid haram perempuan haid, boleh ngajinya di mana, dilanggar ya, jadi boleh dilanggar. Jadi kalau memang perempuan haid itu di luar. Kemudian masalah membaca ini di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Imam An-Nawawi, dan juga dalam kitab Azkar, kalau membaca Quran dengan niat zikir itu halal, boleh. Tapi tanpa memegang mushaf, membaca dengan hafalan, ya. Kalau dia niatkan zikir, maka jadi tidak haram. Yang haram tuh dia baca Quran aja, ya. Tapi kalau dia di situ saya niat zikir, jadi boleh. Kemudian kalau mau memegang mushaf bagaimana? Maka cari mushaf yang ada terjemahannya banyak. Kalau ada terjemahannya megang boleh, walaupun nggak pakai alas. Tapi syaratnya terjemahannya lebih banyak daripada lafaz Al-Qur'annya. Jadi kalau memang bagaimana biar solusinya biar boleh nih keluar dari khilaf, yaitu dia megang Al-Qur'an yang ada
terjemahan yang banyak, ya. Maka dia boleh megang. Terus ketika dia membaca, bacanya niat zikir, ya. Karena ketika niat zikir, maka dia itu hukumnya tidak dianggap membaca Al-Quran. Itu buat orang yang haid, buat orang junub sama, hukumnya sama. Ketika yaitu ada kisah Abdullah bin Rawahah kan, ya istrinya nyangka dia junub, ya. Maka dia tahu istrinya kalau orang junub haram membaca Al-Quran. Maka si Abdullah bin Rawahah baca syair yang mirip dengan Al-Quran. Abdullah bin Rawahah ini terkenal dia seorang sahabat yang ahli syair. Jadi dia jangan tersinggung ibu-ibu ya. Dia punya istri baru lah gitu. Ya, istrinya nyangka kamu habis serong ya, padahal dia istri baru. Enggak, saya enggak junub. Kalau saya junub, saya haram baca Quran. Kata istrinya, coba baca Quran. Istrinya enggak hafizah kebetulan, enggak hafal Quran. Jadi pentingnya cari istri jangan hafizah. Ya. Akhirnya dia baca syair. Kemudian istrinya mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Benar apa yang kata Rasulullah. Berarti saya yakin kamu tidak junub. Akhirnya pagi-pagi habis mandi, di subuh-subuh datang menemui Nabi takut dosa. Maka kata Nabi, Nabi tidak berkata, dengar ceritanya Nabi ketawa. Maka ini ada hadis bahwa boleh berbohong pada istri. Ya. Dan juga istri boleh juga bohong pada suami. Ya bukan suami doang yang bohong istri. Istri pun boleh bohongin suami untuk dalam rangka menyenangkan. Jadi 3. Kedua, boleh bohong untuk mendamaikan saudara muslim. Yang ketiga, boleh bohong dalam rangka untuk taktik perang. Itu penting. Karena dulu Salahuddin Al-Ayyubi ini dulu pernah menjadi gubernurnya Syiah Imamiyah di Mesir, dinasti Fatimiyah. Beliau pura-pura jadi pengikut Syiah biar tidak dihancurkan sama Syiah Imamiyah. Begitu Syiahnya lemah, dia habisin itu. Dia kuasai Mesir, ya, dia bikin kerajaan Al-Ayyubiyah. Itu Al-Azhar itu dulu yang bangun tuh dinasti Fatimiyah itu. Al-Azhar itu Syiah dulunya. Dari kata Fatimatul Zahra Azhar. Akhirnya dijadikan Sunni. Itu boleh untuk perang. Ini bisa terjadi nih, ya, ini politik nih. Pura-pura ya. Nanti begitu jadi presiden baru dia Islamnya bagus. Bisa aja kan, kita doakan ya. Itu termasuk yang dibolehkan. Kalau enggak pura-pura dia habisin nanti ya sama rezim ya. Bisa terjadi. Jangan terlalu kecewa. Bisa saja kita doakan yang baik-baik ya. Seperti itu ya. Ya penjelasan saya, jadi haram. Jadi kalau dia haid taruh di serambi, kemudian baca Quran, niat zikir, kemudian megang mushaf, dikasih mushaf yang banyak terjemahannya. Begitu solusinya, wallahu alam. Ada lagi? Nah, kalau di teras masjid? Iya. Jadi ulama banyak mengatakan yang dinamakan masjid yang di dalam aja, yang teras bukan. Baik, Ustaz. Jangan melakukan. Ya, jangan. Ya. Berkaitan sama haid. Iya. Yang pertama terkait membaca Quran tadi saja. Ya. Kalau membaca dengan niat zikir kan diperbolehkan. Ya. Kalau guru Quran gitu. Apanya? Guru Quran. Ya. Tadi hafiz itu niatnya untuk taklim mengajar. Iya. Itu seperti apa hukumnya dan bagaimana tipsnya yang guru Quran yang saat kondisi sedang haid bisa melakukan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua haid juga terkait jika tanah itu diwakafkan untuk masjid. Dibangun 2 lantai, atas untuk masjid bau perkantoran. Ya. Apakah yang perkantoran ini bisa dihukumi masjid sehingga jika ada seorang akhwat yang head nggak bisa masuk kantor itu bekerja itu, atau karena fungsinya dia difungsikan ke kantor maka walaupun dia masjid bukan bagian yang diharapkan maksudnya. Jadi yang pertama tadi apa ya tadi? Ya tadi. Jadi solusinya ketika dia taklim dia niatkan zikir, niat zikir dengan Al-Quran. Boleh. Jadi biar dia jadi halal, dia ngulang Al-Quran kan zikir dengan Al-Quran. Kemudian masalah masjid tadi, makanya kalau kita pengen bikin kantor, bikin masjid, itu jangan tanahnya diwakafin, tanahnya tanah milik pribadi, ada tanah wakafnya wakaf umum lah, pasum. Tanahnya wakaf pasum, berarti kan umum. Nah, kemudian bawahnya jadi kantor, atasnya di masjid, maka yang dihukumi masjid cuma bangunan. Gitu. Jadi yang dihukum masjid bangunan atas, yang bawah nggak dihukum masjid, maka boleh jadi kantor, boleh jadi apa, bebas. Yang jadi masalah ketika wakafnya berupa tanah, ini yang bermasalah. Kalau wakaf berupa tanah, maka hukum masjid itu 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Nggak bisa kita nih beli tanah
Ya beli tanah nih, kita beli tanah nih, saya beli tanah. Kemudian kata yang punya tanah, yang bawah punya saya ya, nggak bisa. Yang namanya tanah itu ketika dimiliki, ya maka kepemilikannya ke atas sama ke bawah. Sama ketika masjid ini buat masjid, berarti kepemilikan masjid buat masjid ini apa? Atas bawah. Maka biar kita terhindar, maka waktu wakaf jangan langsung main ucap-ucap aja ini buat masjid, jangan. Jadi bagaimana caranya? Ya bikin aja dulu. Lah ini saya wakafkan buat masjid. Berarti yang dihukum masjid cuma bangunan, kayak di pasar lah. Itu bener tuh. Di pasar kan bangun pasar dulu, nggak bangun masjid. Begitu udah jadi pasar, lantai paling atas dibikin masjid. Berarti hukum masjid mana? Yang atas doang. Ketika nanti bangunannya rubuh, ya udah nggak ada masjidnya lagi, bangunannya habis. Itu yang paling aman. Jadi boleh wakaf atas nama bangunan, boleh. Tidak harus tanah. Jadi orang sembarangan mengucapkan wakaf, akhirnya tadi terperangkap tadi itu. Ya dia wakafin tanah, tapi atasnya buat masjid, bawahnya buat kantor. Jadi ngeri. Ya itu terjadi di Indonesia. Orang main wakaf-wakaf aja. Akhirnya yang terjadi apa? Bawahnya buat kawinan, atasnya buat sholat, ya campur-campur lah kawinan apa aja. Nah ini yang kita fenomena yang begini. Bahkan dulu ada di Bayoran, Kebayoran di Jalan Mangga itu ada namanya Masjid An-Nizam. Masjid An-Nizam dulu masih yang wakaf tuh masih hidup kebetulan. Wakaf ini buat masjid semua kata dia. Akhirnya dibikin masjid, dibikin WC. Lah begitu akhirnya ngaji sama Kiai Muallim Syafi'i Azami almarhum. Wah ini nggak boleh, ini WC kan tempat najis. Masjid nggak boleh ada tempat najis. Kalau tempat parkir, tempat wudhu boleh dalam masjid, boleh. Bahkan dulu sahabat tuh ada yang wudhunya di masjid, di dalam masjid wudhu, ya, bukan luar masjid. Karena dulu kan masjid masih tanah ya, jadi bisa. Kalau sekarang didomelin ya, ya becek gitu. Dulu boleh, jadi di dalam masjid wudhu boleh. Lah tapi WC nggak boleh karena najis itu tidak boleh dibawa di dalam masjid. Akhirnya itu WC-nya dibongkar, dijadiin masjid. Ya sekarang An-Nizam di Jalan Mangga itu dekat SMP 48 ya masuk dalam. Kemudian dia beli tanah lagi, tanah sebelah yang khusus diwakafkan buat WC. Itu karena dia udah ngaji dia. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita udah terlanjur bagaimana? Ya udah pindah kantornya. Jadi masjid semua. Hukumnya atas bawah itu hukumnya masjid. Emang harus begitu, harus tegas ya hukum-hukum itu. Jadi tidak bisa sembarangan kecuali nanti memang ada sebagian mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan wakaf boleh dipindah. Ya, misalnya ini kita wakafin masjid, kemudian ada pelebaran jalan. Kalau mazhab yang tiga nggak boleh. Kalau mazhab Hanafi boleh tukar guling. Jadi tanahnya itu dibeli, kemudian duitnya itu dipindahkan dari wakaf itu ke wakaf yang lain. Begitu itu mazhab Hanafi. Kalau kita udah terlanjur gimana Ustaz nih? Jadi masjid jadi kantor. Ya udah pindah. Pindahnya gimana? Berarti ini yang kantornya itu tanahnya beli. Jadi tanahnya beli. Sekarang berarti hukum tanahnya tanah pribadi. Ya kan? Atasnya dijadikan masjid tapi bangunan. Dan duit tanah beli tanahnya itu dipindahin ke masjid yang lain gitu. Kalau mau solusi. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i itu. Itu mazhab Hanafi dan itu banyak juga yang terjadi. Kayak pesantren Darul Rahman digusur. Itu wakaf pesantren, digusur, ditukar guling, dipindah. Kalau pakai mazhab Syafi'i udah nggak boleh itu. Tanah wakaf tidak boleh di otak-atik. Nih wakaf kan berhenti situ wakaf. Tapi pakai mazhab yang lain kayak Syukuran Ma'mun akhirnya pindah ke mana? Ke Jagakarsa kalau nggak salah ya. Jagakarsa bikin pesantren baru. Kalau nggak salah 2 hektar kalau nggak salah ya. 2 hektar ya. Iya betul itu. Itu pakai mazhab yang lain ya. Kadang-kadang kita perlu pakai mazhab yang lain karena itu terlanjur tadi solusi. Ya wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Sudah terima kasih atas waktunya. Ya. Tadi disebutkan beberapa mazhab ya, Syafi'i, Hanafi. Pertanyaannya, urgensinya atau hukum apa seorang muslim bermazhab dalam menjalankan suatu ibadah? Soalnya terkadang ketika dalam satu momen ya saya tanya ke seorang sholatnya misalnya dengan mazhab apa gitu, malah nggak tahu mazhab, yang penting sholat aja gitu ya. Dan nama mazhabnya mungkin
juga nggak tahu gitu ya. Jadi apa hukum orang bermadhabnya? Kemudian tadi disebutkan kita bisa pakai madhab Hanafi atau apa ya? Jadi ketentuannya apa dan konsekuensinya apa ketika seorang Syafi'i akan menggunakan hukum dari Hanafi? Jadi itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum bermadhab itu tidak termasuk rukun iman dan tidak termasuk rukun Islam. Ya, tidak wajib bermadhab kalau kita bisa mengambil langsung dari sumbernya, mengambil Al-Quran langsung, hadis langsung, dan tidak mungkin. Karena syaratnya orang bisa berfatwa itu, ya, syaratnya itu dia harus menguasai nahwu sharaf, balagha, mantiq, bayan, kemudian harus menguasai hadis, harus mengetahui seluk-beluk daripada ayat-ayat hukum ahkam segala macam. Itu sangat berat untuk orang sekarang. Jadi mengikuti mazhab ini boleh dibilang ya itu darurat karena keterbatasan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, begitu darurat. Kalau enggak pakai mazhab, maka kita akan terjadi ya, kita punya mazhab yang namanya mazhab Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya apa aja jadinya, enggak pakai mazhab. Jadi Muhammadiyah bukan Muhammadiyah, lain nih Muhammadiyah. Maunya dia. Ya. Itu ada orang, nih contoh nggak pakai bermadhab. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ada orang lagi perang, dia masuk melawan puluhan musuh. Tiba-tiba ada orang nyeletuk seorang tabi'in, dia katakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, wahai kamu jangan mencemburkan diri dalam kehancuran. Ini orang dia nggak pakai mazhab, tapi dia paham sendiri ayat. Maka ditegur sama Sayyidina Abu Bakar, bukan itu ayat bukan itu. Jadi ketika ada orang melewat 10 orang dia masuk, itu bukan ayat itu. Jangan kamu menceburkan diri dalam kebinasaan. Jadi kita waktu itu di Madinah, kata Sayyidina Abu Bakar, pernah berpikir kita ekonomi susah, sehingga kita berpikir jihad, dakwah hentikan dulu, perbaiki ekonomi. Ya, setelah ekonomi kita stabil baru kita mulai jihad lagi, dakwah lagi. Ya, maka turun ayat itu. Ketika engkau menghentikan dakwah, menghentikan jihad, maka itulah menceburkan dalam kebinasaan. Nah, ini mazhab namanya. Seandainya nggak pakai mazhab, dia baca langsung. Zaman dulu ada seorang ya, Syekh Nasruddin Al-Albani, dia 8 jam lebih tinggal di perpustakaan tanpa guru. Dia baca hadis. Ya. Dalam hadis itu apabila sujud ya, Rasulullah itu lebar, sehingga apabila ada anak kambing yang lewat, ini kan bahasa kinayah. Dia lebar begitu, dia lebar banget. Padahal itu kinayah. Dalam arti kalaupun diambil anak kambing yang kecil aja, suruh lewat nggak bakal bisa lewat itu. Ya, itu Imam Nawawi memahami bahwa ya dari guru-gurunya. Itu maksudnya ini kalau laki-laki ini paha sama perut tuh jangan lepet, jangan dempet, jangan nempel. Kalau perempuan kan agak rapat, kalau laki-laki dibuka. Itu maksudnya. Tapi kalau dia langsung baca hadis, begitu kejadian. Ya, ada hadis rapatkan, kata Nabi rapatkan sholatnya, sawu sufufakum, fa inna taswata subuh min iqamati sholat. Itu hadisnya. Dipahami Imam Nawawi maksudnya dirapatkan ininya manakib pundak. Tapi ada hadis yang lain mengatakan karena ahaduna adalah sebagian ya, ahaduna salah satu dari kami, salah satu itu sebagian maksudnya. Itu menempelkan kaki dengan kakinya lutut dengan lutut saudaranya. Itu maksudnya ya ada sebagian sahabat yang hati-hati, sebagian itu akhirnya dia saking hati-hati takut nggak lurus, dia nempelin kakinya biar pas itu tumitnya. Itu pun kalaupun dilakukan itu pada rakaat yang pertama sebetulnya. Rakaat kedua, ketiga udah sibuk dengan masing-masing, dengan bacaan, dengan kehusuan masing-masing. Jangan mikirin kaki lagi udah. Ya jangan mikirin kaki, tapi itu tiap rakaat dia mikirin lagi kan jadi keganggu. Ya. Karena apa? Itulah pentingnya guru. Mazhab itu begitu. Jadi kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jangan memahami mazhab itu seperti perpecahan, bukan. Jadi kalau ada pohon, ini satu pohon kata Imam Asy-Sya'rani, satu pohon. Nanti yang namanya pohon itu nanti cabangnya kan ada yang ke kiri dan ke kanan. Itulah mazhab. Ada yang satu batang yang sama hadisnya, tapi memahami hadisnya ke sana.
Yang satu mikirnya ke sana. Itu seakan-akan bertentangan tapi masih satu pohon. Maka itulah mazhab, dan itu mazhab itu tujuannya agar kita mudah. Karena seluruh mazhab boleh diamalin. Yang penting kita tidak keluar daripada pemahaman ulama. Karena kalau kita udah keluar dari pemahaman ulama itu berbahaya. Kita tanggung jawab sendiri nanti. Kalau ulama nih misalnya gini ternyata salah. Salah itu udah dijamin sama Nabi. Ya, salah dalam berijtihad itu pahalanya 1. Ya, kalau benar dapat pahala 2. Tapi ijtihad di sini, ijtihad yang kata ulama, wa laysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi hadzu minan nadhar. Tidak bisa semua perbedaan itu dijadikan sebagai perbedaan. Perbedaan yang boleh itu perbedaan yang punya bagian daripada pemikiran yang betul, ahli ijtihad. Tidak bisa ada ibu-ibu ijtihad dia sama dokter berbeda pendapat. Kata ibu-ibu itu gajah makan sayur buktinya tambah gendut aja dia. Oh, bohong tuh dokter. Mana ada orang makan sayur jadi kurus, itu gajah makan sayur. Ijtihad ya. Si ibu-ibu ijtihad. Dipakai enggak ijtihad? Enggak dipakai. Ya, ijtihad. Masa dia ijtihad ya. Karena alasannya gajah makannya sayur, enggak kurus-kurus dia. Ya, kita disuruh makan sayur, bohong itu dokter kata dia ya. Minumnya apa? Dia suruh minum apa? Itu Sunlight. Itu ada iklannya, menghilangkan lemak katanya. Itu ijtihad nggak dipakai. Itu. Jadi bolehkah kita tidak bermadzhab? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi kita akan apa istilahnya akan tanggung jawab sendiri. Tidak apa istilahnya tidak ada yang bertanggung jawab atas keputusan kita dan kita nggak paham dengan apa yang Allah turunkan. Itu yang bahaya. Jadi boleh dikatakan bermadzhab itu hukumnya darurat karena tidak ada jalan kecuali harus mengikuti ulama. Kalau ada jalan lagi boleh, tapi sekarang udah nggak ada jalan dan seluruh pembahasan fikih udah selesai sebetulnya zaman Imam Romli, jadi Imam Syafi'i. Setelah itu namanya Ashabus Syafi'i. Kemudian berikutnya Imam Ghazali. Setelah itu nanti Imam Haramain. Imam Haramain ini guru dari Imam Ghazali. Imam Juwaini guru dari Imam Ghazali. Setelah itu masa beralih kepada Imam Rafi dan Imam Nawawi. Kalau dalam gelarnya itu syekhon, 2 orang syekh dalam ilmu fikih. Itu Imam Rafi, Imam Nawawi. Setelah mereka meninggal, generasi berikutnya yang mutaakhir yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian Imam Romli, kemudian Imam Khatib Asy-Syarbini. Itu apa istilahnya jenderal-jenderalnya fikih, dan kita sudah mutaakhir, sudah sampai masanya Imam fatwa-fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi kalau kita belajar kitab Fathul Mu'in, ini adalah murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haythami diringkes oleh muridnya yaitu Imam Zainuddin Al-Malibari. Kemudian diringkes lagi, disarahkan oleh Imam Abu Bakar Syatta. Kemudian orang-orang kita termasuk bapak daripada Buya Hamka itu murid daripada Syekh Abu Bakar Syatta. Jadi kita kebanyakan pakai fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami gitu. Jadi ini darurat karena tidak ada cara kita memahami Quran hadis kecuali dengan pakai mazhab. Kemudian ketika kita tidak bermazhab, misalnya sholatnya pakai mazhab Hanafi, pindah-pindah. Apa konsekuensinya? Ulama mengatakan, Imam Abdullah Asy-Sya'rani mengatakan boleh sholat pakai mazhab Syafi'i, giliran aurat pakai mazhab Hanafi boleh. Karena mazhab Syafi'i aurat lebih berat, cadar ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, perempuan wajib pakai cadar. Yang boleh nggak pakai cadar mazhab Hanafi. Jadi kita pakai mazhab Hanafi dalam masalah jilbab, masalah sholat pakai mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang mazhab Hanafi. Kalau kita lagi suami istri batal, kita nggak batal kan kadang-kadang pakai mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Ya kan di rumah ya ketika suami istri bersentuhan sama habis wudhu bersentuhan nggak batal pakai mazhab yang lain. Tetapi ulama mengatakan kalau kita pindah mazhab satu paket. Ya misalnya gini, masalah batal wudhu kita pakai Hanafi, nanti wudhunya juga harus pakai Hanafi. Apa? Hanafi itu mengatakan orang yang habis wudhu makan daging onta batal. Orang yang wudhu ya ketika tangannya atau anggota tubuhnya berdarah, bekam, darah atau berbekam itu membatalkan wudhu. Berkam, keluar darah itu membatalkan wudhu. Jadi kalau kita nyentuh istri nggak batal, tapi kita habis itu berdarah tangan kita, ya harus wudhu lagi. Karena dalam mazhab Hanafi keluar darah habis wudhu itu batal. Makan daging onta batal.
Ya, seperti itu. Jadi kemudian masalah membasuh kepala, mazhab Hanafi sepertiga kepala harus basah. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 helai rambut boleh. Ambil rambut 3 helai sah wudunya. Jadi satu paket. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjerumus dari dua sisi yang membatalkan. Nanti kalau kita pakai wudunya cuman ambil air sedikit, dioles. Kata mazhab Hanafi ini belum sah ini, belum sepertiga kepala. Ya, kemudian dia megang istrinya tidak batal. Kata mazhab Syafi'i ini batal nih, megang perempuan bukan mahram, yaitu istrinya. Akhirnya dua mazhab membatalkan, kocar kacir, rusaklah dia. Maka kalau pakai mazhab satu mazhab, paketnya dipahami itu satu paket. Misalnya masalah zakat fitrah ini kan kita mazhab Hanafi ya, itu pakai duit. Ya ukurannya juga kata Imam kata Kiai Kerapiak ya, Kiai bukan Maksum, Ali Maksum. Kiai Ali Maksum Kerapiak ada bukunya, saya ada bukunya. Itu ukuran Imam Hanafi itu 4,6 kilo. Jadi kalau kita pakai duit, berarti duitnya itu sekitar 4,7 kilo lah, tambahin dikit ya. Jangan pakai duit tapi maunya ukurannya Imam Syafi'i 3,5 liter. 3,5 liter itu semuanya mazhab mengatakan tidak sah pakai duit. Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i semuanya mewajibkan harus pakai makanan pokok, mingkutil balad. Ya, harus nggak sah pakai duit. Ada yang mau mensahkan yaitu Imam Abu Hanifah, tapi ukurannya itu 4,7 kilo. Kita ya itu campur-campur mazhab. Ya, di masjid pakainya Imam Syafi'i 3,5 liter, tapi orang pakai duit terima. Ya, pakai duit diterima, tanggung jawab itu. Tanggung jawab begitu. Jadi konsekuensinya kalau kita mau pindah mazhab boleh. Semua ada tanggung jawab, semuanya berdasarkan dalil. Ya, tidak ada. Kalau kita pernah belajar namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu Imam Nawawi mengeluarkan seluruh dalil-dalil fikih, ada semua dalilnya. Mau apa kita cari ada dalil semua. 22 jilid kalau kita baca. Ada lagi kalau kita mau yang lebih canggih lagi, yaitu Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, itu 50 jilid. Seluruh mazhab ada tuh. Kalau nggak salah kemarin saya tanya harganya 7 juta kalau beli. 50 jilid itu seluruh mazhab ada tuh. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Beli itu. Lengkap itu dah. Semua mazhab ada semua. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Ya. Bagaimana pembelajaran anak TK yang di bawah usia 7 tahun tentang sholat? Pembelajarannya seperti apa? Dan di sekolah kami anak-anak pulang setelah sholat zuhur itu bagaimana? Sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Ya sebetulnya sih kalau secara kewajiban itu masih kewajiban orang tua ya. Kewajiban orang tua yang ngajarkan. Cuman kalau orang tua nggak sanggup, dia harus menyerahkan ke guru. Itu bagusnya sih privat sebetulnya. Iya, kalau umum kan enggak, kan agak susah kalau privat, dan itu kewajiban orang tua. Bahkan dia wajib membayar guru untuk mengkhususkan pengajaran masalah hukum-hukum fikih. Itu wajib, kewajiban. Kalau dia nggak sanggup, dia wajib mencari guru untuk membayar. Ya itu. Kalau kita semampu kita, tanggung jawab kita yang kita mampu. Memang pelajaran terbatas bagaimana? Ya kalau kita memang pelajaran terbatas, apa itu yang target-target yang apa prioritas dulu? Prioritasnya apa? Ya rukun-rukun sholat kita benerin. Tapi bacaannya nanti kan ada guru tahsin tuh. Guru tahsin nanti punya tugas. Ya tugasnya apa? Tahsin Fatihah yang paling penting ya. Fatihah, tahsin tahiyat akhir. Jadi Fatihahnya tahsin, tahiyatnya nggak ditahsin, ya kan? Jarang. Hampir rata-rata orang tuh Fatihahnya ditahsin, bener. Tapi tahiyat jarang. Saya banyak ketemu murid ya, ditanya tahiyatnya nggak benar. Ya, jangan-jangan bapak-bapaknya juga nggak benar. Kita perlu tes juga guru-gurunya nih. Ya, dites juga. Jadi kadang dulu kita menganggap kan yang rukun qauli cuma Fatihah doang. Padahal tahiyat akhir itu rukun qauli. Ya, kalau tidak dibaca maka tidak sah. Tasydidnya tidak benar. Assalamualaikum terakhir juga itu banyak tuh. Ya dia assalamualaikum, udah bagus bacaan Fatihahnya, suratnya bagus. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya selesai dah tuh, nggak sah jadinya. Tadinya udah bagus,
begitu gara-gara salam gitu jadi bubar sholatnya. Jadi enggak harus assalamualaikum, itu rukun qauli itu sampai kum itu assalamualaikum di situ. Jadi bagaimana guru? Jadi bagi tugas. Ada yang tahsin betul-betul bagaimana Fatihah sama tahiyat sama nanti pelajaran apa kayak model salamnya harus benar gitu, takbiratul ihram harus benar, itu harus diajarkan. Kemudian guru-guru yang fikih ya cara sholatnya. Jadi biar ada kerjasama. Tapi kalau kita melihat daripada hukum, siapakah yang wajib? Orang tuanya. Orang tuanya wajib mengajarkan fikih kepada anak. Seandainya dia tidak mampu, maka dia wajib ya membayar guru untuk mengajarkan fikih. Kalau enggak sampai usaha balik masih salah sholatnya, maka berdosa orang tuanya ya. Orang tuanya berdosa begitu ya. Allah alam. Ada lagi? Tentang di sekolah ya Ustaz ya. Iya. Yang saya kirim ke Ustaz itu adalah hasil dari memang tim ibadah ini untuk menyusun gitu. Iya. Mungkin bisa ditanggapi bagaimana hasil dari yang Ustaz temukan di panduan ibadah yang sudah dikirimkan. Mohon koreksi dan arahannya. Yang kedua adalah mungkin juga latar belakang orang tua kami ini adalah berbeda-beda setiap mazhabnya gitu. Bagaimana mengantisipasi jika buku panduan ibadah ini akan menjadi sebuah panduan yang kita berikan kepada anak, guru dan orang tua gitu. Apakah harus mengikuti siapa ya gitu akhirnya gitu ya. Tetap kekeh dengan sekolah kah atau kita fleksibel atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi ada kaidah fikih ya. Hukmul hakim yarfa'ul ikhlaf. Keputusan hakim, hukumnya seorang hakim itu menghapus daripada perbedaan. Jadi kalau ini hakimnya adalah sekolah, orang tua nggak boleh intervensi, harus ditegesi. Ya walaupun di rumah mazhabnya berbeda, di sini begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim itu menghapus beda khilaf. Jadi dulu siapa Imam Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud lagi ngikut rombongan di Mina kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Lah Sayyidina Utsman bin Affan mengumumkan sholat ini sholat zuhur kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa sholatnya sholat apa. Kata beliau tidak dikosor. Kita jamak tidak kosor. Jamak kan dalam perjalanan jauh kan boleh jamak dan kosor. Jadi di dua-duanya jamak juga kosor juga dua-dua. Gitu. Dua salam. Tapi kata Sayyidina Utsman tidak dikosor. Kita jamak 4-4. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud protes. Karena kata beliau ini tidak pernah zaman Rasulullah. Tidak pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan saya tidak pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Mereka selalu pas di Mina melaksanakan sholat jama' dan qasar. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan itu sampai terkenal ya. Nggak terima dengan keputusan hakim yang berupa keputusan Sayyidina Utsman. Tapi ketika Sayyidina Utsman sudah memulai sholat, beliau masuk jamaah dan sholat sampai selesai ikut. Maka orang-orang bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau protes tapi ketika sholat kamu ikut? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang terkenal, al-khilafu syarrun, berbeda jelek. Berbeda dengan golongan orang banyak itu jelek. Ini penting nih kata pepatah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lah kita di mana di sekolah ini? Ikut aturan sekolah ini. Jangan aturan bikin sekolah aja sendiri Bapak, begitu. Suruh bikin sekolah sendiri di sana. Iya, udah begitu ya. Ikut, kalau dibikin sekolah sini berarti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Untuk mengantisipasi dari perpecahan. Bisa nggak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bikin pasukan sendiri, bikin rombongan aja kita sholat nggak mau ngikut, itu nggak sunnah, itu bid'ah, itu kita bikin sholat sendiri. Bisa. Banyak pengikutnya banyak. Tapi kalau begitu jadi jelek. Ya, jadi jelek walaupun hati nggak serap. Ya, walaupun mungkin secara dalil saya lebih kuat. Tapi menghormati orang yang banyak dan itu tidak keluar dari syariat, kerjakan. Yang penting tidak keluar dari syariat. Kalau keluar dari syariat baru ya, sahabat begitu. Kalau selagi tidak keluar dari syariat, dia menghormati walaupun hatinya enggak serak dan banyak sekali.
banyak sekali nih kejadian pada zaman sahabat itu buat pelajaran kita. Al-khilafu syarrun, berbeda tuh jelek. Ketika kita jadi imam ya, di situ tempatnya tidak kunut, ya usah pakai kunut. Jadi bikin masalah aja ya kan. Kalau imam pakai kunut ya kita pakai kunut, tinggal pakai kunut apa susah sih ngangkat tangan, pura-pura aja ya. Pura-pura aja biar nyenengin yang lain begitu. Walaupun ini bid'ah ini ya enggak apa-apa. Ya, karena apa? Al-khilafu syarrun, berbeda dengan orang banyak itu jelek ya. Memang di kalangan para ulama berbeda itu khilafnya penting ya, bahas. Tapi untuk orang awam kadang-kadang itu jadi perpecahan. Kata Sayyidina Abdul Mubarak ya, law sakatal awamu la saqata al khilafu. Seandainya orang awam ini tidak berbantah-bantahan masalah perbedaan pendapat, la saqata al khilafu, maka perpecahan itu la saqata akan gugur lagi perpecahan itu ya. Lau sakatal awamu la saqata al khilafu. Orang awam diam aja, ikut aja, maka khilaf ini atau perpecahan itu tidak akan pernah terjadi. Yang ngomong khilaf itu orang yang ahlinya. Mereka kalau debat, dalil segala macam, adu dalil, adu data, mereka setelah itu damai. Orang alim, paham porsinya. Ya misalnya masalah rokok, dibahas rokok, mau bagaimanapun nanti ada khilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Nggak bisa dipaksa. Kalau dibilang haram, mana dalilnya? Oh ini dalilnya merusak gini-gini. Itu kan masih ijtihadi, masih pendapat. Kita bantah dengan pendapat lain. Buktinya ada orang yang udah umur 60 tahun masih ngerokok, belum ngapa-ngapa dia. Itu bisa dibantah. Lah, itulah namanya ijtihadi. Ada hukumnya qat'i, yang pasti tidak boleh berbeda. Salat 5 waktu nggak boleh berbeda. Bukan khilaf itu. Orang yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib itu kafir. Karena ini hukumnya qat'i, udah pasti. Zina haram, iya. Orang yang menghalalkan zina hukumnya apa? Murtad. Tapi kalau masalah ijtihadi, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini masih ijtihadi, masih pendapat. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Satu pendapat tidak boleh kalah dengan pendapat yang lain. Sama-sama punya pendapat, sama-sama punya dalil, jalan sendiri-sendiri. Zaman Nabi pun terjadi, ada orang jalan. Karena Nabi la tusalliyanna illa fi Bani Quraidah, kalau kata hadis yang begini, hadis Bukhari. Jangan kamu salat asar ya, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah, kalau enggak salah gitu lafaznya. Jangan kamu salat kecuali Bani Quraidah. Begitu berjalan sampai di tengah jalan, ini mereka mendapatkan asar. Ini kalau sampai ke Bani Quraidah kemungkinan akan terlambat. Maka akhirnya sahabat terjadi perpecahan di situ. Sebagian salat, sebagian nunggu di Bani Quraidah sesuai dengan hadis Nabi. Alasan mereka sholat di tengah perjalanan karena mereka mentakwil. Takwilnya bahwa kita sebetulnya disuruh cepet-cepet ke Bani Quraidah biar bisa asar di sana. Itu maksud hadis. Kata satu golongan nih takwil, yang satu dia nggak mau takwil ya, nggak mau takwil. Enggak, kamu jangan ngarang-ngarang. Kita disuruh sholat sana, ya udah sholat sana, nggak boleh bertentangan dengan dalil. Haram kata dia gitu. Itu dari dulu begitu. Akhirnya mereka sama-sama merasa paling benar. Akhirnya kata Nabi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan benar, yang sholatnya di Bani Quraidah juga benar. Benar, dia juga udah lewat asar lagi. Maghrib kalau misalnya udah sampai isya kalau misalnya. Ya akhirnya dia kodok semua. Dua-duanya benar ternyata kata Nabi. Lah itu berarti apa? Ya khilaf itu memang mesti terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi. Cuma apa sikap kita tadi ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau dia nggak terima dengan aturan yang ada dibuat, suruh bikin sekolah sendiri, ya gampang kan? Bapak bikin sekolah sendiri dah gitu. Gitu ya. Udah ada lagi? Oh iya, jadi saya udah baca secara global tuh bagus ya. Cuma nanti kan ada perlu detail tadi masalah batal, kan ada dalam masalah fikih kan ada perkara yang harus didetailkan. Tadi masalah hadis juga dibaca. Nanti kan ada bab-bab istihadah. Bagaimana sikap istihadah? Kan istihadah ada yang mubtadi'ah, orang baru pertama istihadah. Ada mu'tadah, ada orang yang sering istihadah, yang udah sering haid, kemudian ketemu istihadah. Dia harus penjelasan detail. Kalau kita secara globalnya, ada orang yang baru haid dan langsung kena istihadah. Ada haid
kena istihadah, maka misalnya 20 hari keluar atau 30 hari lah keluar darah, enggak berhenti, baru pertama kali haid, maka yang dihukumi haid itu yang hanya darah kuat. Contohnya dia keluar darah 30 hari, selama 20 hari darahnya lemah, 10 hari darahnya kuat, ya warnanya hitam, kental, bau apa? Bau busuk. Yang darah 1 sampai 20 baunya encer, plek lah, orang bilang plek sekarang. Maka yang 1 sampai 20 itu istihadah. Yang darah hari ke berapa nanti? Ke 21 sampai 30 itu baru darah haid. Kadang-kadang orang kan istihadah itu kalau keluar darah 20 hari, istihadahnya 15 hari, 5 hari haid. 5 hari apa? Istihadah. Jadi 15 hari haid, 5 hari istihadah. Enggak begitu hitungannya. Dilihat mana yang plek, mana yang kuat. Yang kuat dihukumi darah haid, yang lemah darah plek atau darah istihadah. Itu pun dengan syarat darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Terus kemudian darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari darah kuat. Kalau udah nggak beraturan begitu, darah haidnya misalnya kurang dari 24 jam, misalnya 23 jam udah berhenti langsung lemah, atau 16 hari darah kuat, itu namanya ghair mumayyizah namanya, yang tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Maka hukumnya haidnya beda, mengikuti siklus haid yang biasa. Itu ada itu cara-caranya. Ini ada bukunya namanya Mahir Haid. Nah itu ada bab sendiri sebetulnya, ya khusus fikih haid namanya. Seperti faraid ada khusus ilmu faraid, walaupun itu bagian dari fikih, karena agak detail. Haid itu agak detail. Saya udah baca tuh masalah haid menifas itu kan secara global. Tapi kalau untuk anak-anak kan apalagi kan banyak yang terjadi sekarang ini, orang mungkin banyak pikiran kali ya, sehingga akhirnya dia istihadah. Ya banyak gara-gara banyak pikiran kali, sekolahnya kelamaan apa gimana. Ya, udah sekolah ya, pulang disuruh les lagi dia. Lesnya penuh lagi, Sabtu sampai Jumat, Senin sampai Jumat les lagi, les apa gitu. Akhirnya dia puyeng ya, akhirnya puyeng, stres, darahnya istihadah. Lah ini harus ada pembahasan itu detail. Jadi kalau secara global oke, tapi saya lihat ya perlu ada detail, masalah ibadah, wudunya, pendetailannya bagaimana, begitu. Mungkin begitu ya. Satu lagi ya, di buku itu kan memang yang baru kita tuliskan baru secara teks ya, belum kepada prakteknya gitu Ustaz ya. Ini penting banget ya buat kita sebagai pendidik, memang mengajarkan yang benar fikih Imam Syafi'i yang jadi kita rujukannya begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz, saran dari Ustaz itu supaya yang kami ajarkan benar, tepat, sehingga ibadahnya menjadi sempurna? Ya memang kalau bisa sih ada pelajaran fikih ya untuk guru-guru yang ngajar fikih. Iya, jadi istilahnya ada pengajian lah, mungkin pengajian seminggu sekali khusus buat bab fikih. Nanti ditambah untuk perempuan mungkin ada bab haid, beli yang seperti ini nih kalau bisa. Karena ini kalau beli juga banyak, saya ada teman beli nggak ada gurunya, nggak paham dia. Susah ini penjelasan, dan ini berdasarkan kitab-kitab juga. Jadi di sini tulis kitabnya, jadi penjelasan itu ada kitabnya. Ini yang nulis ini masih hidup namanya Kiai Usman Petok. Dia orang Petok orang apa? Kediri. Saya pernah ketemu beliau termasuk pengasas daripada Bahsul Masail di pesantren Lirboyo. Memang beliau canggih ya, termasuk pakarnya haid lah, pakarnya haid. Nah, beliau ini alumni Lirboyo dan juga memang ahli Bahsul Masail di pesantren Lirboyo. Beliau buat pesantren di Petu itu Kediri. Ya. Kiai Usman Petu ya. Petu artinya ketemu, Petu. Ya. Kalau tahu itu ada. Ini beliau nih ya. Pondok 15 Mojok Kediri. Nih, yang begini ini saya dulu belajarnya ini dulu waktu mondok. Ya, jadi khusus buat perempuan harus ada pelajaran ini untuk betul-betul ditahu tentang masalah haid. Karena saya banyak tanya ibu-ibu, pemikiran mereka sederhana. Haid itu pokoknya 15 hari, setelah itu istihadah. Satu. Yang kedua, ketika suci dari haid, kita kan putus-putus itu masih haid. Misalnya haid ini sehari, besok putus. Ada yang menganggap itu suci,
Enggak, itu kalau misalnya belum sampai 15 hari bisa terjadi masih haid. Udah 3 hari nggak keluar darah, habis itu keluar darah, ya 3 harinya yang kemarin itu termasuk haid. Dan kan harus dicolok pakai apa? Pakai kapas biar paham ini. Jadi kalau coklat-coklat yang keluar sebelum haid itu dianggap plek. Tapi coklat-coklat yang keluar setelah haid itu kalau masih di bawah 15 hari masih dianggap haid. Ya paham? Jadi coklat-coklat yang keluar sebelum haid itu dianggap plek istihadah. Kalau coklat yang sudah haid masih keluar juga itu dianggap masih haid itu. Kadang-kadang udah main mandi-mandi aja. Nauzubillah, kadang-kadang suami istri. Nah itu masih haid itu. Kena bayar kiparat itu, suruh bayar emas 0,5 gram kalau nggak salah kalau akhir daripada haid. Ya, ada kiparat sunnah untuk kiparat sedekah karena dia berhubungan sebelum suci benar-benar. Ya, seperti itu harus detail. Kadang-kadang nggak pakai begitu, pokoknya berasa udah kering, oh udah mandi aja. Padahal itu masih haid ternyata, belum suci benar-benar. Ya, kemudian masalah sholatnya juga kadang kan kalau kita sucinya pada waktu jamak terakhir, maka wajib mengqadha sholat sebelumnya. Misalnya perempuan suci pada waktu asar, maka dia wajib mengqadha zuhur. Kalau sucinya pada waktu isya berarti wajib mengqadha maghrib. Tapi kalau sucinya maghrib ya udah sholat maghrib aja. Ya, kalau sucinya pada waktu takhir, jamak takhir, dia wajib mengqadha sholat sebelumnya. Kadang-kadang enggak ke situ-situ orang. Dan banyak sekali saya tanya tentang masalah haid. Gitu saya jadi kadang kesian juga ya perempuan tuh haid tapi hukum-hukum haid tuh nggak tahu gitu. Ya, sekedar tahunya pokoknya 15 hari haid gitu. Setelah itu istihadah ya. Istihadah ya, padahal itu banyak perinciannya. Kalau nggak salah ada YouTube-nya juga ini siapa ya? Itu tapi nggak kurang detail masih. Ada beberapa bab yang dibahas di YouTube. Ning siapa itu anak dari Kiai Lirboyo itu ya, tapi belum sedetail buku ini detail seperti itu ya, wallahu alam. Ada lagi mungkin? Ya boleh. Tadi yang masalah mengqadha sholat, ya. Kalau misalnya ini masalah bahwa itu masuk ke ini ya penyakit ya. Di lebih dari 15 itu kan sudah istihadah. Nah, kita tahunya itu setelah di pekan kedua itu merahnya semakin kuat Ustaz. Iya. Iya. Nah, berarti yang tadi itu yang disampaikan Ustaz yang di depan bahwa berarti yang di depan yang pekan pertama yang masih lemah-lemah itu Istihadah. Ya istihadah ya Ustaz. Iya. Nah, kita berarti harus mengqadha sholat kita ya. Iya. Nah, teknisnya seperti apa Ustaz? Gimana kita mengqadhanya gitu? Jadi memang untuk yang kita tinggalkan selama iya. satu pekan. Jadi memang untuk mengetahui itu haid atau istihadah memang harus nunggu dulu memang. Kalau belum tahu 15 hari, darah yang keluar di bawah 15 hari mau lemah mau kuat itu semuanya haid. Yang jadi masalah kalau sudah di atas 15 hari baru jadi masalah. Lah biasanya orang itu kan nunggu dulu. Begitu dari 15 hari lewat terus. Wah, berarti ada istihadah. Kita catat, kebetulan kita rajin nyatet. Oh, 1 sampai 10 kemarin lemah tuh plek. Oh, berarti itu istihadah. Berarti 1 sampai 10 itu harus diqadha sholatnya. Selama 10 hari, tapi tidak fauron, muajjalan, boleh dicicil-cicil, enggak harus langsung. Tapi kalau keluar darahnya itu di bawah 15 hari, mau kuat, mau lemah itu sama. Semuanya adalah darah haid. Kemudian nanti keputihan juga, keputihan itu ada orang menganggap keputihan itu najis. Pernah dengar kan? Karena keluar dari lubang kemaluan. Keputihan itu tidak najis. Keputihan itu tidak najis tapi membatalkan wudu. Kenapa kok batal wudu? Karena keluar. Sesuatu yang keluar itu membatalkan wudu. Dari 2 jalan ya, dari depan belakang itu ada yang keluar mau berupa angin, mau berupa cairan, itu membatalkan wudu. Tapi keputihan tidak najis. Karena ulama mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan itu karena keputihan itu keluarnya di bawah rahim. Jadi tidak disamakan dengan air mazi dan itu umum. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu dia setiap sholat ganti celana dia. Iya, karena apa? Wah, keputihan najis. Keputihan tidak najis. Tapi wudunya batal. Iya,
Alasannya kenapa itu batal? Karena catatannya wudhu itu patokannya kalau ada yang keluar itu batal. Mau berupa angin, mau berupa cairan, mau berupa benda keras, yang keluar itu membatalkan wudhu, tapi tidak najis gitu. Dan banyak yang yang nggak paham sehingga akhirnya ganti sehari berapa kali celana. Pas lagi masa subuh biasanya kan kemudian terus kan, seperti itu ya. Boleh? Mungkin ada lagi? Lagi? Nggak apa-apa. Sudah cukup? Baik, subhanallah. Alhamdulillah ya, tadi ini kayaknya pertemuan awal Ustaz. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah banyak ya, banyak daging semua gitu yang dikeluarkan gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab. Namun ini tentu tidak membuat kita puas, malah kita ingin lebih banyak lagi nih ya. Mungkin nanti bisa belajar lebih jauh lagi ya. Nanti seperti sarannya, sepertinya memang ada kajian pendalaman bahasanya ya, pendalaman fikih ya, tentang fikih ibadah terkait dengan mungkin mazhab Syafi'i dan juga pembandingnya. Kan siapa tahu nanti kita juga jangan heran Ustaz ya. Iya. Dia kok begitu tuh ibadahnya, ternyata ada pendapat gitu ya. Jangan-jangan sampai kita juga menyalahkan gitu Ustaz ya. Iya. Makanya, tapi yang penting poinnya tadi adalah bahwa kita memang harus punya panduan yang kita kasihkan kepada anak-anak, dan juga orang tua harus tahu begitu bahwa ibadah anak-anak kita didik dengan ibadah yang sesuai dengan dalil-dalil, sesuai dengan mazhab yang memang kita ikuti gitu ya. Oleh karenanya ya ada pun perbedaan dan lain sebagainya, ya memang keniscayaan pasti ada, tetapi kita bisa untuk mensikapinya gitu ya, mensikapinya perbedaan tersebut. Nah makanya sekali lagi kami ucapkan jazakumullah hasan jazak pada Ustaz Al-Mahruz, Ustaz Ardiansyah yang sudah bisa menemani kita pada sore ini yang di awal pertemuan, yang mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kita akan bisa berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi terkait ini. Ya, kalau ini setiap hari di rumah saja. Di rumah kalau pagi ya. Pagi ada. Ya ada yang datang sih, Ustaz Muntohar biasanya Rebo. Kalau hari Kamis ada orang Kampung Baru. Kalau hari Sabtu pagi subuh ya. Sabtu itu ada orang Hunian 68 tuh. Kalau habis subuh tuh kosong. Oh gitu ya. Kosong sampai sore biasanya. Iya, baik. Jadi memang rumah ilmu ya, rumahnya di rumah ilmu juga gitu, datang orang ngaji gitu ya. Kita Pak Bapak ya Ustaz ya, yang insya Allah kita belajar gitu. Jadi memang saya sudah dengar dari setahun yang lalu sebenarnya gitu, kapan saya belajar ngaji gitu kan, tapi ternyata masih waktunya belum ketemu gitu, karena memang pagi gitu ya, ternyata pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa kita pelajari, muqaddimah nih bahasanya kalau kita tadi ya, muqaddimah, dan ternyata apa yang panduan ibadah yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian sudah dilihat dan dikoreksi dikasih ya, beliau mengatakan oke, gitu, hanya memang ada pendetailannya gitu terkait dengan prakteknya gitu ya Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan karena memang rujukannya ya rujukannya apa? Qiyatul Munah gitu kita ya. Jadi semua fikih-fikih Imam Syafi'i gitu ya. Dan insyaallah menjadikan kita lebih kaya lagi, barangkali kita juga tidak detail pada saat belajar ya, di waktu mungkin di SD, di TTS maupun bahkan di pesantren gitu ya. Ada yang dari pesantren bisa jadi masih kurang detail gitu. Nah insyaallah nanti kita detailkan lagi dalam belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita pada hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita akan ajarkan, dan apa yang kita rencanakan ke depannya. Mari kita tutup ya. Kita tutup dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.